Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya hingga kita bertemu kembali di hari Jumat yang berkah ini. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa SMA Negeri 15 Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutbah dan salat Jumat dilaksanakan, ada beberapa yang perlu pihak yakni yang pertama, bagaimana jamaah untuk mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong agar saudara kita yang berada di belakang bisa maju masuk ke dalam masjid, serta disarankan juga bagaimana jamaah mengisi ruang utama masjid. Yang kedua, bagaimana jamaah yang membawa handphone atau alat telekomunikasi lainnya untuk dinonaktifkan sementara atau minimal di silent. Yang ketiga, bagaimana jemaah yang akan untuk menjaga ketertiban ketika khutbah sedang berlangsung agar ibadah Jumat kita kali ini tidak menjadi sia-sia. Dan yang keempat, hari ini tanggal 27 September 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang bertindak selaku khotib sekaligus imam salat Jumat pada hari ini, yaitu beliau Ustaz Muhammad Hasan Al-Faruq SPD, dan muadzin yaitu beliau Fahmi Akbar Syam kelas 10 kelas 11 M4. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Demikian semua yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Faizin, dipersilahkan naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapat hidayah dari Allah dengan mudahnya, dengan tidak susah, karena kita terlahir dari kedua orang tua yang beragama Islam, sehingga kita tidak melenceng dari agama yang fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi, aw yunassiranihi, aw yumajjisanihi." Setiap yang lahir di dunia ini adalah terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Nasrani, orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Majusi. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak cukup hanya dengan mengaku beragama Islam, tapi kita harus menjalankan semua kewajiban yang dibebankan kepada kita dan menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu perintah yang paling utama adalah mendirikan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi." Hal pertama yang nanti akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalan yang lain juga baik. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amalan yang lain juga buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbedaan
antara mukmin dan kafir adalah salat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Maka meskipun ada manusia yang hidup 100 tahun, meskipun ada yang hidup 200 tahun, jika hidupnya tidak diisi dengan sholat, jika hidupnya tidak diisi dengan ibadah, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemampuan manusia itu terbatas. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memohon pertolongan hanya kepadanya. Termasuk cara untuk meminta tolong kepada Allah adalah dengan sabar dan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak orang yang hidupnya susah, mencari kerja susah, ekonominya susah, ada tukang becak, ada pemulung dan lain sebagainya. Tapi mereka mendekat kepada Allah, mereka datang ke masjid-masjidnya Allah, mereka meminta, mereka memohon supaya diberi kemudahan. Itu artinya mereka merasa bahwa mereka butuh Allah. Maka kita yang diberi kemudahan, diberi segala kenikmatan oleh Allah, tidak perlu bersusah payah. Yang masih dibiayai oleh orang tua, semua kebutuhannya masih dipenuhi orang tua, tidak merasa kesulitan dalam ini dan itu. Tapi jangan sampai terlena jika dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita tidak bisa mengingat Allah. Allah akan turunkan musibah, Allah akan turunkan cobaan, sehingga hamba itu kembali kepada Allah, sehingga hamba itu mengingat Allah. Jika dengan kenikmatan-kenikmatan seorang hamba tidak bisa mengingat Allah, Allah akan turunkan musibah, Allah akan turunkan cobaan, sehingga hamba itu kembali ingat kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menjadi orang yang sadar bahwa kita ini masih butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang tidak sadar bahwa dia butuh Allah, sehingga lalai dengan segala kewajiban-kewajiban dan masih menjalani larangan-larangannya. Itu artinya dia belum sadar bahwa dia itu butuh Allah. Jika dengan kenikmatan-kenikmatan, jika dengan segala kemudahan seorang hamba tidak bisa mengingat Allah, maka Allah akan turunkan musibah, Allah akan turunkan cobaan, sehingga hamba itu merengek-rengek kembali kepada Allah, sehingga hamba itu ingat kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita dengan segala kenikmatan yang ada, kita justru lupa dengan kewajiban-kewajiban kita. Sebaliknya, dengan segala kenikmatan yang ada, kita harus memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin,
ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلد إخواننا في فلسطين خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر